Tapi belum kedengeran nih suaranya. Tapi ya nggak ada suaranya, Teh. Live dulu Teh, kayak tadi aku Teh. Live dulu terus masuk lagi. Headsetnya dicabut aja. Halo. Ada. Oke. Ada, sekarang ada. Ada. Oh, tadi pakai headset, nah nggak ada ya. Ya udahlah, nggak usah pakai headset. Ya, tadi udah berdoa ya, kita udah berdoa tadi ya Teh ya? Belum. Tadi kedengeran benar. Baik, teman-teman, kita mulai saja dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, baik teman-teman, hari ini kita berdua, saya dan Teh Filda akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kita bisa sukses ya Teh ya. Kita bisa menjadi orang sukses. Ini selalu kita bahas setiap ini ya. Udah bahas minggu-minggu lalu bagaimana kita meraih kesuksesan gitu ya. Gimana caranya supaya kita semua bisa sukses di dunia, terlebih lagi kita bisa sukses di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, seperti apa nih kita menjadi sukses dalam berbisnis, karena kita sekarang ini menjadi emak-emak entrepreneur, mompreneur ya. Gimana nih, apakah kita harus melakukan apa gitu ya ketika kita ingin menjadi sukses di bisnis yang sedang kita jalani, seperti itu. Nah, gimana Teh Filda nih punya langkah-langkahnya untuk menjadi seorang pembisnis yang sukses seperti apa Teh Filda? Silahkan. Ya, makasih Teh Pia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa kabar teman-teman? Aduh, suaraku lagi ini ya, lagi seksi-seksi gitu. Lagi ini aja, kurang fit. Ya, semalam saya baca-baca buku ya Teh, terus menyimpulkan aja gitu. Ternyata orang sukses itu banyak ya Teh, tips-tipsnya ya Teh. Banyak banget. Banyak banget gitu, dan setiap orang beda-beda ya Teh. Ada yang begini, ada yang 15 tips gitu kan, ada yang cuma 5 tips, ada yang cuma 3 kebiasaan gitu ya. Cuman ya saya ngambil sedikit-sedikit aja gitu ya dari semuanya, dan saya nyimpulin aja gitu ya. Ternyata orang yang sukses itu nggak boleh males ya. Jadi kan emang kita hari ini mau bahas tentang pengen sukses atau mau sukses, gue ngerasa malas. Nah, ini banyak nih yang terjadi ya Teh di tim kita ya. Pengen sukses tapi nggak mau belajar gitu kan, tapi malas belajar, tapi malas baca buku ya. Kira-kira ya menurut kita semua ya mungkin nggak akan bisa ya Teh, karena gini, saya sering ngomong gini ya sama ponakan saya, sama teman-teman gitu ya. Ada 2 orang tipe gitu ya. Yang satu tipenya dia pinter banget gitu ya, tapi dia malas gitu. Yang satu lagi dia orangnya nggak pinter-pinter amat gitu ya, tapi dia rajin gitu loh Teh. Jadi apa ya, dia itu maksudnya secara kecerdasan, suara saya jelas ya? Jelas Teh, jelas. Jelas. Secara kecerdasan tuh dia nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu. Cuman dia rajin gitu. Nah, akhirnya si A ini yang rajin malas ini nggak jadi apa-apa gitu, udah tuanya gitu ya. Ketika masa depannya sudah tua itu dia nggak jadi apa-apa gitu. Tapi kalau yang nggak pinter-pinter banget tapi dia rajin gitu ya, dia jadi orang sukses gitu, dia menjadi orang gitu ya. Dan ini banyak sih kejadian ya Teh di kehidupan sehari-hari kita ya. Saya juga punya orang terdekat kayak gitu. Terus mama saya juga suka bilang gitu,
kita mah nggak perlu pinter-pinter amat, yang penting rajin gitu kan. Jadi kalau rajin itu ya bener ya, pangkal pandai ya gitu. Jadi bisa ngalahin orang yang males tapi orang yang pinter tapi males gitu. Jadi saya tahu gitu ya, ternyata orang yang sukses itu harus nggak boleh malas gitu, harus buang rasa malas. Caranya kalau saya pernah baca, ternyata tidak pernah berhenti belajar. Terus dia memiliki target harian gitu ya. Kemudian dia menambah jaringan pertemanan. Terus banyak membaca daripada nonton TV. Nah, kan itu kita banget ya kayaknya. Mama demam itu, demam siapa tuh yang lagi rame? Aldebaran. Kayaknya kalau saya sekarang udah hampir nggak menyimak sinetron dan lain-lain. Iya, Mungkin dulu sama. masih kemarin lah gitu, karena mungkin masih belum ini ya, masih sering nonton Ku Menangis. Aduh, parah banget kan. Tapi sekarang ternyata kayaknya nonton itu nggak ada faedahnya. Jadinya menangis terus teh. Faedahnya menangis. Kemudian kunci sukses itu ternyata kita tahu ya tujuannya apa. Iya, Kita tujuannya. mengetahui arah dan tujuan ya teh. Iya. Jadi kita tahu dulu goals kita apa gitu. Kalau misalnya kita nggak menentukan goals, kita jadi terseok-seok ya. Kita targetin tahun 2021 ini pengen umroh misalnya. Ya nggak sih? Berarti kan kita harus nggak boleh males ya dalam waktu sehari pun gitu ya. Katanya mikir terus gimana nih cara biar ini ada suara yang lain ya, apa suara aku doang. Jadi kita harus setiap hari itu kita harus ngejar target gitu loh teh. Kalau setiap hari itu minimal harus ada closingan gitu, ya nggak? Atau kita targetin satu hari itu closing berapa ratus pieces gitu kan. Jadi kita harus punya arah dan tujuan. Kemudian kita yakin sama kemampuan diri sendiri. Ya kita harus believe dulu ya sama diri kita sendiri gitu. Mindset kitanya harus dibentuk dulu kan gitu. Jadi kalau misalnya kitanya nggak bilang, kalau kita bilang saya nggak bisa deh gitu kan, ya pasti nggak bisa gitu kan. Kalau misalnya kita bilang, oh ini cuman segini stoknya, ya udah kita bisa gitu kan. Oh sehari harus 100 pieces ya, sehari harus 50 pieces ya. Oh oke, bismillah gitu, saya bisa gitu. Jadi intinya kitanya harus yakin dulu sama diri kita sendiri gitu ya. Pede gitu. Percaya diri aja kali gitu ya. Terus berani ambil resiko. Nah ini yang kemarin kita bahas ya Tep ya. The power of talk kayaknya. Dulu saya jadi resiko kita harus ngambil resiko gitu ya. Kalau kitanya pengen sukses, kita harus berani ngambil resiko. Karena ternyata resiko itu bikin kita jadi lari gitu, bikin kita jadi bangun gitu ya. Ini stok segini lagi nih, kita harus mikir gitu kan, ini gimana caranya ngatasinnya gitu kan. Jadi kitanya berpikir terus gitu kan. Ya nggak sih? Betul teh. Benar ya. Iya. Terus ada juga berpendapat bahwa kita itu kalau mau sukses ya harus menikmati hidup dan bersyukur. Ya nggak teh? Iya sih, memang kita kalau misalnya kalau Indar itu saya pernah dengar ketika kita mendapat closing 50 pieces, alhamdulillah. Ketika hari ini kita nggak ada yang closing, alhamdulillah ya Allah hari ini nggak ada yang closing. Tapi besok saya closing ya Allah gitu kan. Jadi semua apa yang hari ini terjadi itu kita syukuri dulu. Ternyata benar ya, bersyukur itu bahagia ya. Betul. Jadi bahagia dulu, nanti rezeki nyamperin ya nggak teh? Betul. Ya, terus keluar dari zona nyaman, benar nggak? Iya. Ya, karena kan kita ini emak-emak ya, emak-emak yang
apa ya, sebenarnya emak-emak itu Tambahan. nggak perlu kerja, nggak perlu bisnis pun dapat duit dari suami ya. Betul. Iya. Iya kan, apa ya namanya, kita tinggal kipas-kipas doang di rumah juga duit nyamperin gitu kan, suami tersetor ya nggak? Tapi tapi kan sebenarnya, bukan itu aja ya, karena mungkin, gaji dari suami ada yang ngepas sampai akhir bulan, ada yang setengah bulan udah habis, Udah ada yang tanggal dari 5 ya, 5 koma. iya 5 koma, tanggal 5 udah koma gitu. Jadi ya itu ya, kita, harus keluar dari zona nyaman gitu ya. Memang kitanya harus merancang gimana caranya kita keluar dari zona nyaman. Kemudian saya pernah baca juga ternyata, orang sukses itu, mengubah persepsi. Jadi bukannya harus teh, tapi mau. Nah, mau packing orderannya si deh gitu. Karena kan orang yang karena saya gini teh ya, saya penyakit saya nih ya, jelek banget nih dulu. Kalau ada orderan nih saya entar-entarin gitu loh. Ada orderan masuk gitu kan, tar dulu deh, entar deh jam 1 deh gitu. Entar deh jam 2 deh gitu. Nanti kurirnya datang jam 4 ini gitu kan. Nah, itu tuh jeleknya saya tuh dulu ya gitu. Tapi sekarang mau ngerjain packing-an dulu nih, mau masukin orderannya si A ini gitu. Jadi kalau saya nih ya, saya berprinsip sekarang mau dulu gitu. Nah, ternyata kalau udah mau, jadi kita udah siap gitu. Kalau Teh Mio itu berpikirnya orang sukses itu bukan orang yang pengen, tapi orang yang siap katanya. Siap berproses, siap bertumbuh, ya kan? Siap untuk sukses gitu. Kalau dia nggak siap, ya sukses juga nggak akan nyamperin gitu. Suara saya denger kan ya, jelas ya? Jelas Teh. Terus saya ternyata ngambil kesimpulan dari A.A. Gim juga. Kalau A.A. Gim tuh berprinsipnya gini ya, mulai dari hal yang kecil. Kullahu kufuwan ahad. Ada yang belum di-mute. Kalau A.A. Gim tuh, saya ngambilnya gini, ambil cari yang simpel dulu gitu. Karena pekerjaan yang simpel dulu, yang mudah dulu gitu. Kalau prinsipnya Gim tuh mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan ini ya Kak. 3M 3M benar. Jadi itu sih sebenarnya ya menurut saya ya, tapi memang banyak banget sih. Banyak banget tips-tipsnya, mungkin kalau ada yang ketinggalan bisa ditambahin ya. Kalau ada yang saya lupa, saya lewat bisa ditambahin. Menurut Tepia gimana? Tepia ada ini nggak? Ada tambahan nggak tadi yang saya jelasin? Karena mungkin ada yang kurang gitu. Ada apa ya? Ya ini sih hampir secara garis besar mah hampir sama ya Teh. Hampir sama. Setiap orang itu memang ingin sukses gitu ya. Tapi banyak juga yang tidak mau melewati prosesnya gitu. Karena memang sukses itu kan tidak instan ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Betul, ada proses. Kadang saya berpikir ya Allah, saya di usia yang sudah 35 titik-titik. 35 titik-titik, ketahuan 36 berarti 35 titik. Maksudnya mau 30 titik-titik gitu ya, 35 titik-titik. Ya gitu, kadang ya Allah saya sudah sukses belum ya gitu. Jadi parameter sukses itu kadang apa gitu, kadang bingung. Iya, betul. Sudah sukses apa belum? Sukses dari finansial atau gimana gitu, seperti itu. Tapi ya yang terpenting ketika kita ingin sukses adalah satu, kita selalu berpikir bahwa saya ingin sukses gitu. Jadi tidak menjalani hidup itu dengan apa adanya, tapi kita harus berpikir bagaimana gitu, atau apa ya, pokoknya harus ini aja gitu, harus ada keinginan kita ingin sukses sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah kesuksesan tadi yang sudah disebutkan sehingga kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan gitu. Misalnya dalam saya pengen nih di usia 40 tahun ini saya udah sukses gitu ya, udah matang gitu, udah keren lah gitu, usaha udah autopilot seperti itu ya.
terus punya beberapa cabang misalnya, wah saya usaha ini sudah autopilot, kita bisa buka usaha lain gitu kan, udah kebayang seperti itu. Jadi memang harus sudah dibayangkan ya Teh bahwa kalau saya sukses tuh nanti saya akan begini gitu ya. Saya bisa menyekolahkan anak-anak saya bisa mencukupi kebutuhan semua keluarga saya gitu ya, seperti itu. Jadi memang ya itu memang prosesnya itu yang harus memang kita siap ya Teh ya. Karena memang prosesnya itu darah-darah gitu, nggak mungkin ya gampang. Kecuali kita memang sudah terlahir dari keturunan orang kaya ya, yang Turunan sultan ya. yang hartanya nggak habis 7 turunan gitu ya. Aduh, amin. Kita memang terlahir dalam kehidupan ya yang kita bisa jalani saat ini, ya memang kita harus berjuang. Sehingga kita punya nilai lebih di antara orang-orang yang memang hanya berpangku tangan seperti itu. Itu ya, Bang ya Teh. Benar Teh, benar banget Teh. Jadi kalau kata Teh Nio itu ya tadi ya, kita kalau mau sukses itu mau nggak kita bertumbuh gitu, mau nggak kita melewati prosesnya gitu kan. Kalau nggak mau melewati prosesnya ya udah gitu kan, nggak bisa gitu kan. Jadi ya itu gue ngerasa males dulu gitu, karena memang males itu apa ya Teh, ternyata penyakit ya. Iya benar penyakit gitu. Ternyata gini loh Teh, aku baca juga ya, jauhkan handphone gitu. Memang kalau pebisnis online itu kan kita harus megang handphone terus ya. Cuman kadang-kadang handphone itu bikin kita malas stalking ya nggak sih? Stalking teman-teman gitu kan. Terus apalagi kalau saya ya Teh udah ngeliat IG. Kalau ngeliat IG di rumah yang minimalis yang terus aja tahu-tahu aduh udah malam gitu. Itu gitu. Jadi oh iya ya, ternyata si handphone ini bikin kita malas juga gitu. Saya juga pernah baca Teh buku yang merah. Ternyata apa ya, bukunya itu ini Change Your Habit, Change Your Life. Di situ tuh banyak banget, belum selesai ya baca buku. Tapi yang pertama itu yang saya baca itu kebiasaan kita dirubah dulu gitu. Iya. Jadi kita punya habit ya, kita punya habit kebiasaan yang positif gitu yang bisa kita menjadi karakter jadinya Teh ya, menjadi benar. Iya itu. Jadi kalau kebiasaan terus diulang-ulang itu sukses itu jadi menghampiri gitu. Oh iya ya. Yang pertama itu saya pernah baca rubah setelah bangun setelah sholat itu ya nggak tidur lagi gitu Teh. Nah itu benar. Terus olahraga gitu. Terus olahraga. Oh iya ya, saya nggak pernah olahraga gitu. Sama nih olahraga nih yang PR banget nih. Olahraganya sambil di dapur. Sambil di dapur ngepel ya, olahraganya ngepel paling gitu ya. Nah, ternyata itu bukan olahraga Teh, beda lagi Teh. Bukan ya? Saya pernah diomelin Teh sama teman saya. Kata saya gini, dia bilang, "Resmi suka olahraga nggak?" gitu. Saya bilang, saya nyapu, pel gitu kan. Itu bukan olahraga Teh, katanya bedain ya olahraga sama kerja di rumah. Padahal sama capek ya Teh gitu. Iya benar. Ternyata olahraga itu bikin kita beda emang gitu ya, kita jadi lebih semangat sih emang gitu. Terus ya itu tadi ya, kita kayak hidup sehat ya gitu. Dari pola makan, terus apa namanya, pola olahraga dan sebagainya juga itu bisa membuat kita semangat juga dan kita ngurangin malas kita ya benar. Betul, iya. Iya Teh, jadi memang rasa malas itu memang sudah jadi apa ya? Ya memang fitrah juga ya, fitrah manusia gitu, punya ada rasa malas, rasa jenuh. Makanya kan Allah kasih doa gitu kan tiap pagi, Allahumma inni minal hammi wal hazan gitu ya, itu doa zikir. Amin. Itu minal ajzi wal kasal gitu ya, yang kita berlindung dari rasa malas gitu, sehingga itu kita doa itu yang selalu kita baca setiap hari gitu ya, berlindung dari rasa malas ya, dari terlilit hutang gitu ya, dari banyak hal lah gitu seperti itu. Memang ya harus dilawan. Saya juga ya yang namanya manusia ya Teh ya, ada aja rasa malasnya. Apa yang kembali lagi, oh iya saya harus semangat lagi, karena modal utama seorang
sukses itu adalah tidak boleh berhenti bersemangat. Jadi setiap hari modalnya adalah semangat. Semangat. Makanya tiap hari kita disuguhin self talk ya Teh di grup itu. Itu buat memicu sih sebenarnya kalau kata saya, memicu kita biar up gitu semangatnya, ya enggak? Iya. Kalau kata saya Ira, semangat. Gitu. Betul. Saya juga kadang merasakan ya sebagai ibu rumah tangga gitu yang moodnya itu kadang-kadang kan nggak selalu stabil. Misalnya pada saat ini kita lagi tiba-tiba ngelihat tingkah anak-anak yang bikin darah tinggi naik. Tiba-tiba langsung cuit gitu ya. Langsung moodnya langsung berubah. Tapi ya itu kita benar-benar mengelola perasaan gitu ya. Mengelola hati sebagai seorang ibu gitu ya, gimana dengan si berkegiatan, gimana caranya biar hati kita tuh tertata gitu ya. Kalau kata Teh Indar itu apa-apalah rumah itu berantakan sekali-kali, yang penting hati jangan berantakan. Wah bener. Iya gitu. Hati udah berantakan udah ambiar, bener gitu ya. Benar. Teh ada pertanyaan ya Teh? Oh iya, kita kayaknya asik ngobrol berdua nih. Yang lain gimana nih? Ada yang mau memberikan pendapat atau memberikan pertanyaan? Silahkan ya, dibaca dulu kalau ada pertanyaan. Ya Kak Teh Neni, alhamdulillah mensyukuri dan menikmati menjalani segala prosesnya. Alhamdulillah. Teh Ira semangat omset melesat katanya ya. Semangat sambil ngoprak di dapur. Ini ada nih, ada Neng Nada nih, pengen banget Teh setiap hari closingan, secara realita belum bisa setiap hari katanya. Iya. Closingan setiap hari, ya sabar Teh. Pokoknya intinya kita banyak aja dulu postingan gitu ya. Semakin kita sering posting, semakin kita eksis, semakin laris ya Teh. Ya enggak? Ya jadi memang kalau misalnya kita ada yang belum closing tiap hari ya kita kerjain aja dulu apa yang kita bisa lakuin. Misalnya kalau saya nih kalau misalnya belum ada closingan, saya baca buku terus bikin foto-foto yang bikin orang tertarik biar semangat posting gitu. Ya, jadi kata Teh Angel tadi harus semangat posting ya. Semangat posting benar, terus semenarik mungkin kan captionnya, copywritingnya ya pokoknya. Diulik lagi kata Teh Angel, kita ngulik kalau cara ini kita nggak berhasil, kita cari cara lain gitu. Ya betul. Ya kalau saya juga pernah ya nggak tiap hari gitu closingan gitu kan. Saya sampai putus asa gitu ya Allah nih kenapa nih gitu kan ya. Udah saya evaluasi gitu kan. Udah tanya ke udah tawarin gitu tapi kok nggak closingan juga gitu. Tapi saya evaluasi gitu Teh, saya berpikir ada yang salah nih gitu kan. Sampai Teh Nina itu sempat bilang coba perbaiki hubungan gitu kan dengan keluarga terdekat gitu. Terus ya udah gitu ya, saya minta aja sama Allah ya gitu, ya Allah kenapa ini Teh gitu ya. Jadi kita evaluasi terus sih kalau saya mah Teh. Terus alhamdulillah gitu ya. Berubah gitu ya. Jadi ternyata dagang kita memang sudah ada pemiliknya gitu ya Teh. Iya betul, alhamdulillah ya. Saya juga ngerasain Teh. Ya ya itu ya, kembali lagi bahwa closing itu kan satu pergantian gitu ya. Kadang-kadang hari closing, besok enggak gitu ya. Ya pokoknya nikmatin aja lah gitu. Ya nikmatin, ketika nggak closing ya kita mungkin saatnya untuk berpikir supaya besok gimana biar closing. Misalnya kita belajar ngedit gambar lagi yang lebih cantik. Kalau saya gitu paling kalau hari ini misalnya nih reseller belum pada belanja nih misalnya. Gitu ya. Atau misalnya share misalnya belum pada closing gitu. Ya udah paling saya ngulik-ngulik Canva lah gitu ya, ngulik-ngulik foto biar bisa diedit-edit, terus berpikir lagi, baca lagi supaya ide-ide ini pada muncul lagi sehingga besok kita punya senjata lagi untuk berjualan. Tapi yang pasti postingan kita itu ibaratnya benih ya Teh ya. Ibaratnya benih yang kita taburkan gitu ya ke media sosial, kita ke halayak ramai, sehingga benih itu nantinya suatu saat kita akan panen gitu. Mungkin saat ini kita benar. Ya, saat ini belum panen nih.
belum panen nih, kita belum banyak yang terjaring. Tapi ketika kita meniatkan bahwa ini saya akan berbagi manfaat, berbagi benih gitu ya, menebar benih, insya Allah suatu saat akan panen secara banyak gitu ya, secara melimpah gitu. Tiba-tiba orderan tuh bertubi-tubi dalam hari itu. Pernah kan merasakan ya Teh ya, tiba-tiba hari ini tuh reseller pernah belanja, ecer juga banyak. Pernah ya Teh ya ngerasain ya Teh ya, sampai keteteran gitu ya, seperti Iya, itu. iya. Itu satu ini aja sih, satu proses gitu ya yang harus kita lewati. Jadi jangan sedih kalau belum closing setiap hari, jangan sedih gitu ya, karena rezeki sudah Allah tetapkan gitu ya, sudah Allah takar untuk kita, seperti itu ya Teh Kita ya. tinggal ikhtiar maksimal ya Teh ya. Kita dapat tugasnya ikhtiar aja. Doa. Tapi itu benar loh Teh, memang tebar benih itu benar banget itu. Dulu saya ikut bisnis MLM nih. Itu upline saya bilang gitu Teh dulu Teh. Pokoknya tugas kita itu kayak apa namanya lagi nanam katanya. Tebar aja benihnya sebanyak-banyaknya gitu kan. Nanti di ladang 1, ladang 2, ladang 3 nanti kita nggak tahu tuh yang mana yang tumbuh katanya gitu. Itu ingat banget gitu ya. Jadi oh iya ya gitu, kita harus tebar benih aja gitu sebanyak-banyaknya. Yang penting kitanya optimis, pasti ada yang tumbuh gitu. Betul. Dan kitanya memang harus rajin untuk apa namanya memupuknya gitu kan. Apa namanya, kita harus rajin apa ya, mengelolanya gitu, ngurusnya gitu kan, disiram lah gitu kan, kasih pupuk gitu. Nah itu juga sama ya kayak kita ke tim gitu kan, kita juga kasih aja pupuk gitu di tim. Ada yang timnya, ada yang reaksi, ada yang nggak bereaksi gitu kan di tim juga. Jadi ya itu memang kita lagi nebar benih atau nebar lagi menebar manfaat, ya udah gitu, lakuin aja gitu. Nanti kita nggak tahu nih mana yang akan bertumbuh gitu. Ya Teh ya. Jadi ya itu ya, nikmatin aja ya Teh ya prosesnya ya. Nikmatin. Nanti akan ada apa hasilnya gitu. Nanti kita kesini akan ngerasain gitu. Ya kayak dulu sebenarnya Nyai juga kan dulu begitu ya, dari apa namanya nggak langsung kayak sekarang gitu kan, Nyai butuh proses gitu kan, yang akhirnya kita ada di sini gitu kan, kita jadi makin banyak jaringan gitu. Karena itu terus gitu kan. Jadi memang postingan itu kita nggak jangan Senin Kemis ya gitu. Kalau Senin Kemis ya orang nggak tahu gitu ya kalau kita sedang jualan gitu. Jualan. Oh. Setiap hari lah ya. Setiap hari lah. Kasih inspiring gitu ya, inspiring, offering gitu ya, harus benar-benar kita jangan sampai melulu kita juga jualan terus ya, sekali-kali kita pamer kemesraan aja. Itu mah Tevia. Jangan bosen ya. Kalau kata Cigu, ada stok foto udah udah sekian purnama gak pernah foto bareng. Asik. Ya itulah kan kemarin dari kan bilang sok bikin sesuatu yang inspiring gitu ya, bikin status inspiring apa gitu ya. Ya udahlah, kayaknya saya cocok lebih ke apa namanya, ke rumah tangga ya Teh ya. Kalau saya emang itu jadi brandnya Teh Tia sih ya. Apa rumah tangga lebih ke cinta lah, cinta bucin gitu ya. Iya ya. Udah akhirnya dikaitkan dengan itu, dengan apa kuat-kuat tentang pernikahan seperti itu. Padahal mah ya memang pernikahan mah memang sesuatu perjalanan yang luar biasa ya, yang banyak. Jadi kita tunggu lagi nanti apa quote lagi ya, kita lagi pikir lagi nih quote apa nih. Kontennya gitu apa gitu ya, yang menarik ya. Tunggu di Facebook di Piaratus, boleh di add ya yang belum meng-add saya supaya bisa melihat postingan. Jadi kata Teh Adinda katanya pamer kemesraan terus gitu ya gitu. Terus biar yang lain ngiri itu kan. Iya, yang lain ngontrak ya, dunia milik berdua. Udah jam 6.31 Teh Pilda. Benar, ya Allah. Kayaknya kurang waktunya ya. Jadi Teh Leli ya. Ya. Gimana Teh? Mau disimpulkan? Siapa yang nyimpulin? Teteh nyimpulin. Ya, oke. Jadi kesimpulannya untuk buang rasa malas itu kita harus keluar dari zona nyaman. Kitanya
Kita harus merancang dulu apa sih tujuan kita. Terus kalau ada juga saya baca buku, ternyata kalau males, lihat orang-orang yang kita cintai ya gitu. Lihat mereka gitu. Masa sih kita mau gini-gini aja gitu kan, masa kita nggak mau berubah gitu, demi mereka kita ingin berubah gitu kan, demi mereka kita ingin mendapatkan hidup yang lebih baik gitu. Intinya sih itu sih Teh, kita harus punya impian dulu yang kuat. Kalau kita punya goals yang kuat, impian yang kuat, insya Allah males mah nanti bisa kita hempaskan gitu. Itu sih Teh. Iya, Masya Allah, keren banget nih Teh. Mudah-mudahan jadi insight ya hari ini ya dari obrolan kita ya. Pasti ya, semoga semakin menambah semangat kita, gairah kita setiap hari, sehingga kita bisa mencapai kesuksesan bersama gitu ya, bersama-sama sampai benar-benar menuju gerbang surga ya Teh ya, karena itu adalah cita-cita tertinggi kita gitu, bahwa kesuksesan ini yang kita ingin raih di dunia dan di akhirat, yang selalu kita doakan. Amin. Kita cukupkan saja ya. Terima kasih Teh Filda, ngobrolnya hari ini sangat sama-sama Teh Pia, bermanfaat sekali ya, sehingga kita jadi lebih bergairah lagi. Kita tutup saja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua yang hadir pada saat ini. Besok kita bertemu lagi ya di Zoom pagi. Selamat beraktivitas kembali ya. Izin live duluan. Assalamualaikum.